Pak Ustaz, maaf, jika kita habis subuh kemudian tidur lagi dan ternyata mimpi basah, apakah puasa kita batal? Puasanya sah, karena mimpi itu bukan kehendak. Ada sifatnya kehendak yang tidak. Makan tak makan, ini air, ini kita. Kalau kita minum batal, kalau kita tak minum tak batal. Berhubungan tidak berhubungan, itu kehendak kita. Ada yang di luar kehendak kita, mimpi. Mimpi itu banyak orang yang mau mimpi tapi mimpi. Orang mau SBSB selalu minta mimpi, tak mimpi. Ada orang tak mau mimpi, dia mimpi. Mimpi bukan kehendak kita. Maka andai terjadi, mandi saja, puasanya sah. Kita akan tegak berdiri menghadap Allah. Yaumal taffatis saqu bis-saq, betis bertemu dengan betis. Mengapa tidak duduk? Karena kita bukan tamu kehormatan, kita bukan pejabat, kita bukan orang kaya, kita hanya adalah hamba yang membawa dosa-dosa. Kalau kau ingin menzalimi orang, silakan. Kalau kau ingin makan harta orang dengan cara batil, silakan. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kau tinggalkan, kehormatan, nama besar, jabatan, predikat, sertifikat, semua hanya hiasan-hiasan dunia. Kelak kau semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika rindu dengan seorang akhwat? Naik atau tidak naik, itu pilihan. Naik atau tidak naik, itu pilihan. Tapi mencintai atau tidak mencintai bukan pilihan. Ingat itu. Suka atau tidak suka bukan pilihan. Karena cinta tak bisa memilih. Yang menjadi masalah, ini saya tidak mau menyesatkan. Jangan mentang-mentang, oh kalau gitu aku nggak apa-apa ya. Yang menjadi masalah ketika dia sudah melompat menjadi tindakan. Bahwa cinta kepada istri orang bukan pilihan. Tapi mulai mencari namanya di FB, lalu melangkah kepada add friend, lalu minta confirm, lalu minta nomor HP, itu pilihan. Anakku, kau rindu kepada seorang akhwat karena kau nampak wajahnya, maka jangan pandang. Apa buktinya hati bukan punya kita? Bangun tidur, makan ada, kendaraan ada, rumah ada, semua ada, tapi hati tak tenang. Menunjukkan hati bukan punya kita. Maka kita minta pada yang punya hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu. Boleh jadi dari rumah tadi hati risau, galau, sempit, tapi begitu dalam perjalanan banyak berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai ke tempat kerja itu terasa dia seperti kopi yang diaduk, lalu kemudian serbuknya turun ke bawah, terasa dia tenang. Maka ketenangan hati itu ada pada bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahagia. Atib mat'amat, jaga makananmu, takun mustajabud da'wah, doamu akan dikabulkan Allah. Tapi ada orang-orang yang berdoa kepada Allah, doanya tak dikabulkan Allah. Rajulun as'as, rambutnya berdebu, aghbar, kusut, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit, tangannya dia tengadahkan ke atas. Dia berkata, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan makanan haram. Oleh sebab itu, atib mat'amak, jaga makananmu, jaga kehalalannya, jaga kesuciannya, jaga kebersihannya. Takun mustajabud da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Di zaman Nabi, istri Nabi itu pakai cadar apa tak pakai cadar? Pakai. Aisyah pakai cadar, istri Nabi. Fatimah pakai cadar, wajahnya tak nampak.
ditutup. Jadi kalau ada orang mengejek perempuan bercadar, berarti mengejek istri. Hati-hati kalian. Karena kalau ada kawan berubah sikap ke kita, lalu kita sedih. Apa pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? La tahzan, jangan sedih. Indama yahjuruka, kalau ada teman yang meninggalkanmu, au yataghayyaru 'alaikal ba'du, atau orang berubah sikap terhadapmu, jangan sedih. Rubama hiya da'watuka dzata lailatin, boleh jadi itu adalah salah satu doamu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mana? Wasrif anni syarra ma qadait, alihkanlah, jauhkanlah dariku takdir yang jelek. Kau kejar dunia seperti mengejar patah morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. An-nasunia, manusia itu semuanya diam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah.